Malam tiba. Selepas maghrib, Nina bersiap menata hidangan di ruang tengah rumah Bu Zahra. Acara ulang tahun akan diadakan 1 jam lagi. Nina, Mbok Yem, dan Pak Tony sudah warawiri membawa makanan dan hidangan lain untuk ditempatkan di ruang tengah. Pak Tony sesekali membetulkan karpet yang sedikit tertekuk di bagian sudut. "Ini sudah semua, Mbok?" tanya Pak Tony karena merasa ada yang kurang. "Sudah kok, Pak," sahut Mbok Yem dengan yakin. "Coba diingat-ingat, Mbok," sambung Pak Tony. Mbok Yem terdiam sambil melihat menu yang sudah dihidangkan. "Aduh lupa, nasi kuningnya belum keluar." Mbok Yem memukul kepalanya. "Nah kan, sudah saya duga pasti ada yang kelupaan," ujar Pak Tony. "Maklum udah tua jadi banyak lupanya." Mbok Yem kembali ke dapur mengambil nasi kuning yang sudah dibuat tumpeng dan dihias cantik oleh Nina. "Si Mbok pasti lupa ini kan?" Tebakan Nina tidak melesat. "Iya Cahayu. Hehehe." Mbok Yem menggaruk kepalanya. "Nin, kamu mandi gih, siap-siap sebentar lagi tamunya Ibu pada datang. Kamu yang bagian menyambut mereka." Mbok Yem mendorong Nina untuk ke kamar mandi. "Nah, ini titipan dari Dan Daven buat Non." Mbok Yem menyerahkan paper bag satu lagi pada Nina. "Ini apa lagi ya, Mbok?" tanyanya. "Si Mbok juga nggak tahu, nanti kamu buka saja di dalam," ujar Mbok Yem sambil menunjuk kamar mandi. "Ya udah, aku tinggal dulu ya, Mbok." Nina berlalu menuju kamar mandi dengan membawa 2 paper bag. "Ini isinya apa sih? Kok aku penasaran?" Nina mengeluarkan barang dari 1 paper bag yang tadi diberikan oleh Mbok Yem. Mata Nina membola dan mulutnya terbuka lebar saat melihat isi di dalamnya. "Hah? Pakaian dalam?" Nina kaget luar biasa. Bisa-bisanya kepikiran buat beliin aku kayak gini. Mana pas lagi ukurannya, pikirnya. "Non, sudah belum mandinya? Ditunggu Aiden di depan." Suara Mbok Yem terdengar memanggil dari depan kamar mandi. "Bentar, Mbok." Nina bergegas menyelesaikan mandinya dan mengganti semua yang ia kenakan dengan pakaian yang dibelikan oleh Daven. "Aduh, kok aku jadi malu sendiri kalau ingat pakaian dalamku yang dikasih sama Pak Bos?" Nina merasa risih dengan pikirannya. "Udahlah, yang penting pakai dulu, malunya aku simpan dulu. Yang penting badanku gak bau SIM." Nina pun keluar dari kamar mandi dan disambut oleh Mbok Yem. "Non, cantik banget pakai baju ini. Pasti Den Daven semakin terpesona melihat kecantikan Non," ujar Mbok Yem sambil tersenyum. Nina menunduk malu. "Mbok bisa aja. Buka aku yang cantik tapi bajunya yang bagus, Mbok," ujar Nina. "Non itu aslinya cantik. Cuma pas pertama kali kesini Non kayak kurang perawatan sama murung, terus jadi ketutup kecantikannya. Beda sama sekarang, Non lebih ceria dan lebih segar." Mbok Yem mengelus lengan Nina. "Makasih ya Mbok udah baik sama aku." Nina memeluk tubuh asisten rumah tangga Daven. "Udah nggak usah peluk-peluk, nanti bajunya jadi lecek." Mbok Yem melepas pelukannya. Mbok Yem menarik kursi dan meminta Nina untuk duduk. "Sekarang Non pakai lipstik dulu biar gak pucat, si Mbok mau mandi." Mbok Yem kemudian bergantian mandi dengan Nina. Nina mengulas bibirnya dengan lipstik warna nude kesukaannya dan memakai pelembab serta bedak ke wajahnya. Setelahnya ia merapikan jilbab segi 4 yang ia kenakan. "Cantik." Suara Daven membuat aktivitas Nina berhenti. Nina duduk dengan kaku tanpa menolehkan wajahnya. Ia merasa canggung. "Kenapa berhenti?" tanya Daven. "Saya nunggu kamu di depan kelamaan, jadi saya kesini nyamperin kamu," kata Daven. Ia berdiri sambil memasukkan kedua tangannya ke dalam saku. "Ya Allah, ganteng banget," puji Nina adalah hati.
Ia melihat pantulan wajah Daven dari cermin kecil di depannya. Boleh memujikan. Aku udah single loh. Hihihi, Nina bermonolog dalam hati, tapi bibirnya berkedut menahan tawa. Aku tahu kalau aku ganteng, jadi kalau mau kasih pujian buat aku mending ngomong aja gak usah ngebatin. Ujar Daven sambil melangkah mendekati Nina. Badan Nina sedikit gemetar. Beneran cenayang ini bos mah? Aku harus hati-hati jangan sampai otakku mikir macam-macam. Nina benar-benar berpikir kalau Daven memiliki indera keenam. Sudah ayo buruan, tamunya mama udah pada datang itu. Teman-teman kamu yang kerja di butik juga pada datang. Daven membuyarkan lamunannya. Bentar, sedikit lagi. Nina kembali fokus ke cermin dan mengulas bibirnya lagi. Ia sangat senang karena akan bertemu dengan teman-temannya saat bekerja di butik. Gak usah tebal-tebal lipstiknya, aku gak suka. Daven takut ada pria lain yang jatuh cinta pada Nina. Nina merapikan alat makeupnya dan menyimpannya ke dalam tas. Sudah, ayo. Ia berjalan mendahului Daven. Malah ditinggal. Daven mendesah tapi kemudian mengikuti langkah Nina ke ruang tengah. Teman-teman Nina yang pernah bekerja bersamanya di butik merasa pangling, kecuali Susi tentunya. Kayak kenal deh, tapi siapa ya? Ucap Mila pada rekannya. Iya, aku kayak pernah ketemu tapi di mana? Sahut Jono. Emang kalian pada lupa sama teman kita satu ini? Ini tuh Nina, yang dulu di bagian kasir sama aku. Terang Susi. Teman-teman Nina yang lain memperhatikannya dengan teliti. Mereka tidak percaya bahwa orang yang berdiri di hadapan mereka adalah Nina. Ini beneran kamu, Nin? Ya Allah, panggung banget, kamu tambah cantik aja. Ujar Mila sambil memeluk tubuh Nina. Kalian apa kabar? Nina menyalami mereka satu persatu. Kita semua baik. Kamu makin sukses ya sekarang setelah jadi asisten bos. Sambung Mila. Alhamdulillah. Sahut Nina. Mari silakan duduk. Tunggu mama saya turun nanti acaranya dimulai. Daven mengarahkan para pegawai butik untuk duduk terlebih dahulu. Kamu kayak nyonya bos, pakai pakaian kayak gini. Ujar Susi sambil berbisik. Aps, lupa, kamu kan on the way jadi nyonya Daven. Hihi. STD. Nina meminta Susi untuk diam. Bu Zahra sudah turun dari kamarnya dan Ustadz yang akan memimpin doa bersama pun sudah hadir. Bu Zahra, Daven dan Nina duduk berdampingan. Mereka khusyuk mengaminkan setiap doa yang dilantunkan oleh sang Ustadz. Nina sangat menikmati acara tersebut dan merasa terharu dengan keakraban antara bos dan karyawannya. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir mendoakan saya. Saya merasa sangat bahagia malam ini karena adanya kalian semua. Bu Zahra terharu dan matanya berkaca-kaca. Oh iya, satu lagi. Bu Zahra menjeda ucapannya. Malam ini saya mau melamar seseorang. Seluruh tamu yang hadir mendadak kaget mendengar ucapan bos mereka. Mereka berpikir kalau Bu Zahra mau menikah lagi. BTW, Bu Zahra hanya mengundang karyawan butik dan kerabat dekat saja loh. Di tengah kebingungan para tamu yang hadir, Bu Zahra kembali bersuara. Saya melamar Nina untuk putra saya, Daven. Nina terkejut dan seketika menegakkan kepalanya menoleh pada atasannya di butik. Bu Zahra mengangguk dan meminta Nina untuk mendekat ke arahnya. Sini, nak. Bu Zahra menepuk tempat kosong di sebelahnya agar Nina duduk di sana. Sayang, mana cincinnya? Tanya Bu Zahra sambil menoleh ke arah putranya. Daven merogoh saku dan mengeluarkan kotak kecil berwarna merah kemudian membukanya. Ini sebagai simbol pengikat kalau mama sudah melamar kamu untuk putra mama. Bu Zahra menyematkan cincin di jari manis tangan kiri Nina. Maaf Bu, tapi saya belum kasih jawaban apa-apa sama Tuan Daven. Ucapan Nina membuat Bu Zahra melotot ke arah putranya.
Gimana sih, Dav? Ini cincin udah terlanjur dipasang ternyata Nina belum kasih jawaban. Ujar Bu Zahra sambil geleng-geleng kepala. Saya lepas saja ya, Bu. Nina hendak melepas cincin dari jarinya, tapi dicegah oleh Bu Zahra. Gak usah dilepas, kamu pakai saja. Ucap Bu Zahra. Sekarang kamu tanggung jawab, lamar sendiri tuh Nina buat jadi istri kamu. Bu Zahra mundur digantikan oleh Daven yang duduk di hadapan Nina. Daven menggaruk kepalanya, dia merasa gugup karena tidak sempat menyiapkan kata-kata pembukaan terlebih dahulu. Jadilah sekarang di depan banyak orang dia melamar Nina tanpa basa-basi. Nin, maukah kamu menjadi pendampingku, menjadi istriku dan menjadi pelengkap hidupku? Daven langsung to the point. Cie. Semua orang yang menyaksikan Daven melamar Nina bersorak. Mereka kompak meminta Nina untuk menerima lamaran tersebut. Terima, terima. Sambil bertepuk tangan memberi semangat pada Nina untuk segera menjawab. Nina menoleh ke kanan dan kiri melihat betapa teman-temannya ikut antusias melihat lamaran Daven secara langsung. Setelah terdiam cukup lama, Nina akhirnya bersuara. Sebelumnya saya jawab lamaran Anda. Saya mau tanya sesuatu terlebih dahulu. Sebelum ini pun saya juga pernah menanyakan hal sama pada Anda, dan sekarang saya ingin mendengar lagi pernyataan Anda mengenai saya. Pak Daven, maaf, saya ini seorang janda dan terlahir dari keluarga sederhana. Apakah Anda tidak masalah dengan status saya saat ini? Saya takut apa yang terjadi pada saya sebelumnya terulang lagi. Nina berkata sambil menunduk. Nina merasa trauma karena pernah direndahkan oleh mantan suami dan keluarganya. Diam-diam Alif menghubungi Winda dengan handphone milik Susi dan meminta panggilan video agar Winda dan ibunya menyaksikan secara langsung acara lamaran tersebut. Saya insya Allah menerima kamu apa adanya, Nin. Tidak ada keraguan dalam hati saya mengenai kamu. Ujar Daven sambil menatap Nina dengan dalam. Terima saja lamaran Nak Daven, Enduk. Nak Daven orkeng yang sangat baik. Ibu merestui kalian. Ibu tahu kalau kamu juga sayang sama Nak Daven. Ujar Bu Siti melalui sambungan telepon. Nina menoleh ke sumber suara yang ternyata berasal dari HP Susi. Ibu. Panggil Nina dengan mata berkaca-kaca. Ibu tunggu kedatangan Nak Daven dan keluarga di rumah. Bu Siti berpesan untuk Daven melalui sambungan telepon. Saya dan mama saya secepatnya akan ke sana. Janji Daven. Daven menoleh kembali kepada Nina. Apa jawaban kamu? Tanyanya. Saya tunggu Tuan datang ke rumah saya bersama Bu Zahra. Sahut Nina. Jadi kamu terima lamaran saya? Daven memastikan jawaban dari Nina. Nina mengangguk kemudian tersenyum. Yes. Daven mengepalkan tinju ke udara, kemudian merentangkan tangan hendak memeluk Nina, namun dicegah oleh ibunya. Eits, gak boleh. Belum halal. Bu Zahra menyelangkan tangan di depan dada. Seluruh tamu bersorak ikut bahagia menyaksikan momen tersebut. Susi ikut terharu akhirnya sahabat dekatnya dilamar oleh putra pemilik butik. Cie, Pak Bos jadi kawin? Nikah? Alif bersorak dan bertepuk tangan. Alhamdulillah anak mama laku juga. Bu Zahra mengucap syukur. Emang mama kira aku ini jualan apa? Daven memutar bola matanya. Daven menghampiri sahabatnya dan memeluknya erat. Makasih Alif, selama ini kamu sudah jadi partner terbaikku. Alif balas memeluk tuh sahabatnya. Ingat, jangan kecewain Nina atau aku bakal mengambilnya dari kamu. Pesan Alif pada Daven. Gak akan aku biarin orang lain mengambilnya dariku. Kalau kamu mau tuh ambil temen Nina aja. Daven menunjuk Susi dengan dagunya. Ogah, gue gak mau. Gue maunya adiknya Nina aja. Ujar Alif yang terdengar oleh Nina. Mas Alif naksir sama adik saya? Tanya Nina. Hei,
kalau boleh aku juga mau nikahin Winda. Alif menggaruk lehernya yang tidak gatal. Belum boleh, adikku mau kerja dulu biar menikmati masa mudanya. Nina melarang Alif untuk mendekati adiknya karena Winda masih terlalu muda. Mas Alif, kalau mau buru-buru nikah mending sama Susi aja, dia juga jomblo. Nina menggandeng lengan sahabatnya. Maaf ya Nin, aku mau nunggu adik kamu aja. Alif melipir ke belakang Daven. Bu Zahra kembali menghampiri Nina. Makasih ya nak, kamu mau terima putra mama menjadi calon suami kamu. Ujar Bu Zahra sambil menggenggam tangan Nina. Kalian harus saling menyayangi satu sama lain. Saling menyempurnakan dan saling menerima kekurangan ataupun kelebihan masing-masing. Bu Zahra memberi pesan pada keduanya. Baik Bu, sahut Nina. Jangan panggil ibu, panggil mama aja kayak Daven. Iya, Ma. Nina tersenyum. Mumpung Pak Ustadz masih di sini, sekalian saja doakan anak dan calon menantu saya. Bu Zahra kembali meminta Ustadz memimpin doa. Masya Allah, Nak Daven akhirnya menemukan jodohnya. Mari kita doakan bersama agar Nak Daven dan calon istrinya selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam mewujudkan niat baik mereka. Dan semoga kelak menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, amin. Semua teman-teman Daven dan Nina mengaminkan doa sang Ustadz. Susi kembali memeluk tubuh sahabatnya. Aku bahagia kamu mendapatkan jodoh terbaik, Nin. Semoga kamu selalu bahagia ya. Susi mengusap matanya yang basah. Nina pun ikut menangis dalam pelukan sahabatnya. Makasih Sus. Aku juga berdoa supaya kamu juga cepat dapat jodoh, biar gak kesepian. Hehe. Nina tertawa di sela-sela tangisnya. Susi memukul lengan sahabatnya. Ih, kamu mah gitu. Susi menyusut air matanya. Kan kamu yang ngomong katanya bakal kesepian kalau aku udah nikah. Nina berkelit. Udah, aku gak mau ngomong lagi sama kamu. Mending aku gabung sama teman lain yang lagi pada makan. Susi pindah tempat, ikut duduk bersama teman-teman butiknya yang sedang menikmati makanan mereka. Nin, panggil Daven. Ada apa Tuan? Bisa ikut sebentar, saya mau bicara berdua sama kamu. Daven berdiri dan berjalan terlebih dahulu menuju taman di samping rumahnya. Nina pun beranjak dan mengikuti langkah Daven dengan jarak yang tidak terlalu dekat. Bu Zahra melihat anak dan calon menantunya meninggalkan tempat acara. Beliau pun meminta Mbok Yem untuk mengawasi keduanya. Bok, ikuti Nina dan Daven ya. Awas mereka apalagi Daven, takutnya dia macam-macam sama calon menantu saya. Nih Bu. Mbok Yem mengikuti kedua orang yang berjalan keluar. Mbok Yem sengaja tidak menghidupkan lampu agar tidak terlihat oleh Daven dan Nina. Aku ngintip dari sini aja deh. Ujar Mbok Yem yang berdiri di balik jendela kaca. Semoga Den Daven tidak marah kalau tahu saya disuruh ngawasin sama ibu. Mbok Yem berdiri merapat ke dekat jendela. Nina berdiri kaku di samping Daven. Dia masih terdiam sungkan memulai pembicaraan. Nin. Nina mengangkat wajahnya menatap Daven. Iya, Tuan. Sika, kenapa masih panggil Tuan? Sih. Daven meraup wajahnya. Maaf Tuan, saya harusnya panggil apa ya? Nina memberikan diri untuk bertanya panggilan yang tepat pada Daven. Daven kembali menatap wajah Nina. Ia meraih tangan Nina dan menggenggamnya dengan lembut. Mulai sekarang jangan panggil Tuan atau Pak lagi, ganti panggilannya dengan Mas. Daven berucap dengan pelan. Mbok Yem yang mendengar dari balik jendela ikut tersenyum. Bisa aja sih Aiden. Lanjut pantau lagi. Mbok Yem menajamkan mata dan telinganya takut ada sesuatu yang terlewat. Nina mengerjapkan matanya tidak percaya kalau Daven memperlakukannya dengan sangat lembut. Selama ini, ia mengenal Daven yang dingin dan sulit ditebak. Hah? Malah bengong.
Saya ngomong kamu denger apa nggak? Daven melambaikan tangan di depan wajah Nina. Maaf saya malah ngelamun. Nina mengembalikan kesadarannya. Coba panggil saya dengan Mas Daven. Daven memberi contoh untuk Nina ikuti. Mas Daven. Ucap Nina dengan terbata. Aku gak denger, Nin. Daven mendekatkan telinganya ke depan mulut calon istrinya. Mas Daven. Ucap Nina dengan lirih sambil menyembunyikan wajahnya. Jantung Daven berdegup kencang mendengar Nina memanggilnya dengan lirih. Daven menarik tangan Nina dan memeluk tubuh calon istrinya. Makasih sayang. Bisiknya sambil mencium kepala Nina yang tertutup jilbab. Tubuh Nina kaku dan sedikit bergetar karena mendapat pelukan serta ciuman lembut di kepalanya. Jantungnya pun tak kalah cepat berdetak. Mbok Yem yang menyaksikan kedekatan keduanya senyum-senyum sendiri. Mbok jadi ingat pas muda dulu. Mbok Yem berbicara sendiri. Yalah, kok malah saya yang senyum-senyum? Ini kalau ibu bos tahu bisa-bisa saya yang kena marah. Saya harus pisahin mereka secepatnya sebelum ibu kesini. Mbok Yem menepuk kepalanya. Belum lagi Mbok Yem menegur si tuan muda, sudah terdengar seruan dari belakang tubuhnya. Mbok, gimana? Daven gak ngapa-ngapain kan? Tanya Bu Zahra. Mbok Yem tidak menjawab, hanya menunjuk ke arah dua orang yang masih berpelukan. Lebih tepatnya Daven yang memeluk, sementara Nina hanya berdiri kaku seperti manekin. Ya Allah, ini anak mentang-mentang lagi jatuh cinta, pinter banget curi kesempatan. Bu Zahra menghampiri Daven dan menjewer telinganya. Aduh, sakit mah, kayak anak kecil aja main jewer. Daven berusaha melepaskan tangan sang ibu dari telinganya. Nina menutup mulutnya menahan tawa. Pantes aja dari tadi gak ada suara, ternyata lagi main peluk-pelukan. Gak bisa dibiarin kalau gini, harus cepat-cepat dinikahkan. Bu Zahra berkacak pinggang merasa kecewa dengan kelakuan putranya. Cuma peluk doang, Ma, aku gak ngapa-ngapain Nina. Iya kan sayang? Daven memberi kode pada Nina dengan mengedipkan mata. Apa kedip-kedip mata gitu? Dikira mama gak tahu? Bu Zahra melirik sinis pada putranya. Nin, Daven macam-macam sama kamu gak? Gak kok, Ma, Mas Daven cuma peluk aja. Jawab Nina dengan lirih. Ini kalau dibiarin berduaan, sudah pasti yang ketiga itu setan. Loh, ibu ngatain saya setan dong? Kan dari tadi saya di sini ngawasin mereka. Ujar Mbok Yem sambil menunjuk dirinya sendiri. 1 minggu kemudian, tepatnya akhir pekan, Daven beserta ibunya, Mbok Yem dan Pak Tony menuju kampung di mana ibunya Nina tinggal. Bu Zahra berniat melamar Nina secara resmi sekaligus bersilaturahmi ke kediaman orang tua calon menantunya. Sejuk banget di sini ya Dav, Mama kayaknya bakalan sering-sering kesini nanti. Mata Bu Zahra menengok sekeliling yang terdapat hamparan sawah dan perkebunan milik warga. Aku juga seneng kalau kesini, Ma. Udaranya seger banget. Cuma jalan kesini tuh rusak banyak lubang, jadi agak lama sampainya. Tubuh Daven terlempar ke kiri ke kanan akibat roda mobil melewati jalan berlubang. Iya sih, pantat Mama juga sakit ini kelamaan duduk. Bu Zahra merasakan duduknya tidak nyaman. Ini sih masih mending Bu, jalan ke rumah saya malah lebih rusak dari ini, belum diaspal malah. Mbok Yem ikut bersuara. Kalau sama sini, jauhan mana tempatnya Mbok? Terus terang Bu Zahra belum pernah ke kampung di mana Mbok Yem tinggal. Masih jauh rumah saya, Bu, bisa setengah hari perjalanan sampainya. Ujar Mbok Yem. Emang Mama belum pernah main ke rumah Mbok Yem? Tanya Daven pada sang ibu. Belum. Bos macam apa yang gak pernah main ke rumah Artnya? Padahal Mbok kerja hampir 11 tahun sama Mama. Sika. Daven berdecak. Ini anak mentang-mentang lagi jatuh cinta ngomongnya berani ya sama Mama. Bu Zahra mencubit lengan putranya.
Sakit, Ma. Nanti aku aduin sama calon istriku. Daven malah semakin meledek ibunya. Aduin saja sana, Mama gak takut. Biarin kamu gak jadi Mama nikahin sama Nina. Jangan dong, Ma. Iya deh, Daven minta maaf sama Mama. Tapi Mama jangan larang aku nikahin Nina ya. Daven memelas pada ibunya. Ya tergantung. Bu Zahra bersedekap. Beliau balik menggoda putranya. Kalau kamu ngomongnya sopan sama Mama, nanti Mama nikahin kalian berdua. Iya, Ma. Aku janji gak akan ngeledek Mama lagi kalau gak lupa. Hehe. Daven segera menghindar saat ibunya hendak mencubitnya kembali. Ampun, Ma. Sementara Mbok Yem dan Pak Tony ikut tersenyum melihat ibu dan anak yang saling meledek. Bok, nanti kalau pas saya nggak di rumah, Bok bantuin saya awasin ini anak. Saya nggak mau kecolongan lagi kayak waktu itu. Pak Tony juga ikut bantu awasi dia ya. Kata Bu Zahra sambil melirik putranya. Aku kan sudah gede, Ma. Ngapain pakai diawasi segala? Nggak percaya banget sama aku. Daven cemberut. Kamu gak cocok kalau cemberut gitu. Biasanya kayak beruang kutub, mukanya mirip kanebo kering sekarang ditekuk. Bu Zahra memandang aneh pada putranya. Hahaha. Dua orang yang duduk di depan tertawa serempak. Bahkan Mbok Yem sampai mengusap air matanya. Mbok kenapa nangis? Tanya Daven. Bukan nangis, Den. Tapi geli dengar Aiden dikatain mirip beruang kutub sama kanebo kering. Haha. Mbok Yem kembali tertawa. Daven ikut tersenyum. Jarang sekali ia bercanda tertawa dengan orang-orang yang tinggal di rumahnya termasuk ibunya. Bisa dihitung dengan jari momen kedekatannya dengan sang ibu. Ia yang sibuk mengurus kelima restorannya jarang ada waktu berkumpul di rumah. Seringnya ia pulang ke apartemen miliknya. Nanti kalau sudah menikah, ajak Nina untuk tinggal sama Mama biar Mama ada teman saat kamu keluar. Ujar Bu Zahra setelah puas tertawa. Mama seneng loh. Sejak kamu kenal Nina sikap kamu berubah gak sedingin dulu. Sekarang sudah bisa bercanda. Sambung Bu Zahra sembari mengusap kepala putranya. Daven akan memboyong Nina ke rumah nanti untuk ikut tinggal sama Mama. Yang penting Mama jangan kayak emak-emak di luar sana yang ikut campur sama urusan menantunya. Aku gak mau Nina merasa gak nyaman nanti. Mama sudah menganggap Nina sebagai putri Mama walaupun sekarang dia belum jadi istri kamu. Dari awal Mama kenal dia, Mama sudah sayang banget sama dia. Jadi kamu gak usah khawatir. Bu Zahra meyakinkan putranya. Daven mencium pipi ibunya sebagai ucapan terima kasih yang mendalam. Makasih, Ma. Tidak terasa 2 jam perjalanan sudah dilalui. Bu Zahra yang awalnya mengeluh pantatnya terasa pegal karena duduk terlalu lama kini sudah lebih baik setelah berbagi tawa dengan putranya. Ya Allah, gak terasa bentar lagi kamu mau punya istri ya, Nak. Perasaan baru kemarin kamu merengek minta beli motor buat ke sekolah. Ucap Bu Zahra dengan sendu. Tadi habis ketawa-ketawa masa sekarang mau nangis. Daven menyela ucapan ibunya. Aku tetap anak kecil Mama yang gak akan ninggalin Mama. Aku masih akan sering manja-manja sama Mama. Maafin Daven ya kalau kemarin-kemarin sering bikin Mama emosi. Daven memeluk tubuh ibunya dari samping. Iya, ini bentar lagi sampai kan? Apa masih lama? Tanya Bu Zahra. Sedikit lagi sampai Ma, tuh depan masjid rumahnya. Tunjuk Daven saat bangunan masjid sudah terlihat. Begitu mobil berhenti, Bu Zahra segera turun dari mobil. Beliau tidak sabar ingin bertemu calon menantunya. Ayo Dav, cepetan. Bu Zahra menarik tangan putranya. Yang mau nikah aku kenapa Mama yang gak sabaran? Protes Daven. Udah gak usah berisik. Pak Tony sama Mbok Yem, tolong keluarkan barang bawaan kita ya. Kedua orang tersebut dengan sigap melaksanakan perintah sang nyonya untuk mengeluarkan beberapa barang seserahan. Assalamualaikum. Bu Zahra mengucap salam.
Waalaikumsalam, mari Mas, silakan masuk. Nina dan ibunya menyambut tamunya dengan hangat. Saya Zahra, mamanya Daven, Bu. Bu Zahra menyalami dan memeluk calon besannya. Saya Siti. Mohon maaf rumah kami begini adanya. Ujar Bu Siti merasa sungkan kepada tamunya. Gak apa-apa Bu, masih bersyukur punya tempat tinggal. Bu Siti gak perlu sungkan sama saya dulu juga pernah tinggal di rumah yang sederhana sebelum seperti sekarang. Ucap Bu Zahra dengan mengulas senyum. Sedikit cerita, Bu Zahra terlahir dari keluarga sederhana, orang tuanya seorang petani dan sebelum menikah dengan ayahnya Daven, beliau menyandang status janda. Itu sebabnya saat pertama kali mendengar cerita Nina yang dihina oleh keluarga mantan suaminya, Bu Zahra merangkulnya dan berdoa agar Nina berjodoh dengan putranya. Langsung saja ya Bu, saya di sini mau melamar Nina secara langsung karena saya rasa kurang sopan dan gak afdol kalau lamarannya diutarakan lewat telepon. Ujar Bu Zahra sambil menggenggam tangan Bu Siti. Bu Siti menepuk pelan tangan Bu Zahra yang ada di genggamannya. Saya menerima lamaran anak Daven untuk putri saya, Nina. Alhamdulillah. Semuanya mengucap syukur. Dan ini tolong diterima. Bu Zahra menyerahkan sebuah kotak perhiasan. Jangan dibuka sekarang, Bu Siti bisa menyimpannya terlebih dahulu. Repot-repot Bu, kalian datang ke sini saja, saya sekeluarga merasa senang. Bu Siti bahagia karena Nina mendapatkan calon mertua yang begitu baik. Kira-kira kapan baiknya acara pernikahan mereka ya, Bu? Bu Zahra tidak sabar memiliki menantu. Saya terserah anak-anak saja, Bu. Ujar Bu Siti sambil melirik ke arah Daven dan putrinya. Bulan depan juga boleh, Ma? Daven bersuara. Cie, udah gak sabar ya? Goda sang ibu. Ya sudah kalau begitu bulan depan saja, Bu, anak saya sudah gak sabar punya istri. Bu Zahra menaik turunkan alisnya menggoda putranya. Gimana Nin? Kamu setuju bulan depan kita nikah? Tanya Daven pada Nina yang sejak tadi tidak bersuara. Saya terserah Mas saja. Ujar Nina sambil menunduk. Alhamdulillah. Berarti sudah sepakat ya Bu Siti, bulan depan anak-anak kita nikahkan. Iya Bu, saya setuju.